Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan yang masih Allah titipkan pada kita semuanya. Dan salah satu nikmat terbesar yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita, yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Dan dengan nikmat iman inilah kemudian kita menjadi hamba Allah yang spesial di sisinya. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa pandangan Allah itu tidak pernah luput barang sedetik kepada orang-orang yang beriman. Diperhatikan betul keadaannya, dalam keadaan dia bahagia ataupun dalam keadaan dia sedang bersedih, selalu dalam pandangannya Allah. Dan kita patut bersyukur atas kebaikan Allah hari ini yang masih memudahkan kita untuk bisa beramal solih. Dan mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan buat kita semuanya. Menjelang kematian kita, Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, menambah bekal yang kurang, memperbaiki yang sudah terlewat, dan tujuannya mudah-mudahan nanti bisa bahagia di kehidupan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini temanya agak-agak serem sedikit gitu ya. Dikirain gak bakal ada yang datang, tadi saya udah husnuzon aja tadi, paling sebaris saja yang datang karena temanya agak-agak beda. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan apa? Inna arsalnaka basyirau wa nadhira. Sesungguhnya kami itu mengutus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, itu dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Nabi itu ketika bercerita di hadapan para sahabat tidak selalu bercerita tentang surga. Nabi juga bercerita tentang neraka. Nabi tidak selalu bercerita tentang kebahagiaan, tapi Nabi juga bercerita tentang kepedihan, rasa sakit, umat-umat yang ditenggelamkan, yang dibinasakan. Nabi cerita semuanya. Itulah makna dari seorang Rasul itu diutus sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Supaya apa? Supaya tidak terlena dalam gambaran-gambaran surga, terus lupa dengan neraka. Tapi Nabi juga nggak hari-hari neraka aja yang diomongin. Itu orang bisa kurus kering pun. Hari-hari Nabi cerita tentang neraka gitu kan. Pulang neraka, ketemu Nabi neraka lagi. Habis sholat ceramahnya tentang neraka lagi. Pokoknya kurus kering gitu. Jadi imbang di sini. Sebagaimana ketika masih ingat kisah tentang Hanzalah yang bertemu dengan Abu Bakar kan ya. Tentu sebagian dari para bunda yang hafal mati tentang kisah ini berkenaan dengan pertemuan Abu Bakar dengan Hanzalah. Nah, Hanzalah itu nanti di kemudian hari dia akan menjadi juru tulisnya Nabi. Siapa? Hanzalah. Dan nanti ke depan dia akan menjadi seorang juru tulisnya Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar mengucapkan salam dan dibalas salam oleh Hanzalah, karena ngelihat muka Hanzalah itu gak enak dilihat bun. Kayak jadwal halangan tanggal 4 tapi tanggal 5 belum keluar, kayak gitu dong mukanya, muka-muka gitu dong, gak enak dipandang gitu kan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Hanzalah, mahalak, apa yang terjadi dengan engkau? Hanzalah mengatakan, celaka Hanzalah ini. Kenapa? Hanzalah sudah masuk ke dalam kemunafikan. Dulu dengan sekarang kata munafik itu bergeser bunda. Dulu itu di zaman Nabi kalau ada orang sampai bilang munafik disidang bunda. Bisa nggak menghadirkan saksi dari ucapannya? Nggak bisa, dihukum. Karena kalimat kata munafik itu kata yang tabu untuk diucapkan. Karena orang-orang di zaman Nabi itu faham betul bahwa orang munafik dengan orang kafir itu nanti sekelas di neraka.
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dan juga orang-orang munafik, nanti mereka berada di kerak neraka jahanam. Jadi mereka kalau dibilang munafik marah betul. Nah sekarang udah mulai bergeser bun, kata munafik itu disematkan kepada siapa? Kepada siapa aja yang kalau diajak melakukan keburukan dia nggak mau. Ada pengajian nih, Pok kemana? Pengajian di musim kah masih? Bayangin, dikiranya buah-buahan ya, musiman gitu. Pok, tahu nggak yang kemarin apa? Baju itu Pok diskon. Cuman hari ini loh Pok sampai siang 80% loh, nggak main-main diskonnya. Udah mulai goyang kan ya. Udahlah gampang, itu dunia aja itu Pok, kita pengajian dulu. Allah munafik loh tuh kan. Kita nih diajak belanja dengan diskon 80% dan milih ngaji, dibilang apa? Munafik. Teman-teman lagi pada gibah nih dengan berbagai macam ekspresi wajah pun ya, karena nggak pernah menemukan itu ada orang gibah mukanya datar tuh, nggak ada bun. Ya kemarin sih kulihat dia boncengan, kayaknya bukan sama istrinya sih, ya nggak tahu juga sih sama siapa. Nggak ada bun orang gibah mukanya datar kayak gitu ya kan. Biasanya apa? Kemarin mukanya itu kalau dia daftar jadi aktris itu masuk bun. Masuk film azab tapi ya. Nah, jadi ketika mereka sedang bergibah, datang nih orang yang biasa pengajian, dibilang gini, sudah Pok ngomongin orangnya, Allah kayak nggak pernah aja, sudah nggak boleh, nanti pahalanya ditransfer loh. Allah munafik tuh. Sekarang mulai geser nih, kata munafik itu disematkan bahkan kepada orang yang nggak mau melakukan keburukan. Nah di zaman Nabi itu beda bunda. Makanya ketika Hanzalah bilang, Hanzalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Subhanallah, apa yang kau katakan itu wahai Hanzalah? Gak boleh bilang kayak gitu. Enggak, gini loh wahai Abu Bakar. Kalau aku bahas sama-sama Nabi nih, Nabi itu cerita surga dan aku bisa senyum, aku bisa bahagia. Kenapa? Karena gambaran surga itu nyata dan jelas ada di hadapanku. Dan ketika Nabi bercerita tentang kengerian neraka, aku juga bisa menangis. Kenapa? Karena aku melihat betul bahwa neraka itu berada di hadapanku. Jadi seolah-olah kalau Nabi bercerita tentang surga, ada gambaran surga, dan Nabi ketika bercerita tentang neraka, ada gambaran nerakanya jelas. Tapi wahai Abu Bakar, kalau Hanzalah ini sudah pulang ke rumah, kumpul lagi dengan pasangan, bersendagura dengan anak keturunan, itu kayak seolah-olah gambaran surga dan neraka itu udah nggak ada. Gitu. Jadi dia merasa itu adalah munafik. Kata Abu Bakar, kalau gitu gambarannya ya Abu Bakar juga sama. Jadi kalau pas lagi bareng sama Nabi, seolah-olah gambaran surga dan neraka itu ada, tapi kalau udah pulang ya biasa aja. Contoh bunda nih ikut acara muhasabah. Kalau pas ikut muhasabah kan kayak si paling-paling pokoknya ya, paling sedih, paling menyesal. Pokoknya nyesek betul bun, inget dosa ya bun. Acara muhasabah jam 10 pagi, ya Allah sesenggukan kita nangis. Kita bilang apa? Ya Allah mau tahajud masih jam 10. Pulang nih ke rumah, bersendagura lagi dengan anak, dengan suami, yakin masih mau tahajud? Belum tentu. Malam alarmnya bunyi jam 3, dia bangun. Untuk apa? Mematikan alarm. Jadi alarm sama dia sama-sama tidur ya bunnya. Jadi pas lagi muhasabah aja tuh ingat sama Allahnya. Sama nih kalau begitu kata Abu Bakar, Hanzalah juga sama munafik. Maka diadukan kepada Nabi, tapi kata Nabi apa? Nggak gitu gambaran munafik itu. Jadi kalau justru keadaan kalian kalau sama nih, bermajlis denganku kayak gitu keadaannya lurus, pas lagi di pasar juga ingatnya surga neraka, pas ditawarin sama istri juga ingatnya surga neraka, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan turun berduyun-duyun untuk menyalami kalian selamat jadi malaikat. Jadi kalau ibu punya teman tetangga yang nggak pernah bergosip sama sekali, jangan-jangan dia bukan orang, jangan-jangan malah malaikat. Bu, sini bu, mampir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pas lagi kita gibah, dia nongkrong langsung duduk di tengah-tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacain Yasin bun, kita lagi gibah dibacain Yasin. Jangan-jangan bukan orang dia. Bukan berarti saya menganjurkan para bunda boleh bergibah, bukan. Maksudnya kalau kepleset itu namanya juga orang. Maka kata Nabi, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sedikit. Nah, apa hubungannya dengan tema kita hari ini?
Hubungannya adalah Nabi itu tidak selalu bercerita tentang surga, Nabi juga tidak selalu bercerita tentang neraka. Seperti yang dikisahkan oleh Hamdullah tadi, kalau Nabi bercerita tentang surga, seolah-olah gambaran surga itu ada di depan. Kalau Nabi cerita tentang neraka, seolah-olah neraka juga ada di depan gitu loh Bun. Maksudnya Nabi itu imbang. Kapan nyeritain surga, ada juga kalanya Nabi ceritain neraka. Nah, hari ini kita akan bahas, ini dimungkinkan mungkin bisa 2 atau 3 pertemuan berkenaan dengan tema ini karena amat sangat panjang. Ini kita ambil dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, dan ini menjadi buku pengantar kalau para bunda kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, sering dengar nih Ustaz sering menyampaikan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, ini sebagai pengantarnya saja. Sebagai pengantar. Jadi kalau bunda nih pengen nyelamin ilmu itu, nah baca pengantarnya yang seperti ini. Namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kita akan membahas bagian kedua dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan apa? Dengan menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Ini kita akan bahas tentang 7 anggota tubuh dan juga 7 pintu neraka jahanam. Apa sih hubungannya ini? Nabi SAW ketika bercerita tentang orang-orang yang kemudian tergelincir ke dalam neraka itu, Nabi bercerita itu nggak parsial Bun, nggak sepotong-sepotong. Contoh, ketika ada orang kumpul bareng sama Nabi, nih orang-orang berkumpul sama Nabi dan terdengar suara dentuman, masih ingat? Ada suara dentuman yang keras, kemudian sahabat mulai kaget dengan suara itu. Nabi bertanya, kalian dengar nggak? Dengar wahai Rasul. Tahu nggak suara apa? Nggak tahu. Ini adalah kali pertama kami mendengar suara dentuman sekeras itu. Jadi suara ledakan Bun. Apa kata Nabi? Tahukah kalian? Itu adalah suara batu Bunda, yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka dan hari ini dia baru sampai ke dasarnya. Kebayang ya? Jadi batu itu dilemparkan 70 tahun yang lalu di atas neraka dan hari ini dia baru sampai. Jadi neraka itu dalam nggak? Dalam. Dan setelah itu, ini kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Bun ya, Nabi menyampaikan, ada di antara umatku yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan karena tergelincirnya lisan. Nah, masih ingat Bun ya? Jadi orang ini sampai kegelincir ke neraka 70 tahun Bun. Itu karena tergelincirnya lisan. Pertanyaan saya, jawab Bun ya. Ini yang tergelincirnya ini cuman mulutnya aja atau sama orang-orangnya? Orang-orangnya. Kebayang nggak Bun mulut-mulut pada jatuhan ke neraka ya? Cuman mulutnya aja. Terus yang sisanya di surga, kan nggak gitu. Nah makanya kita bahas nih satu-satu. Apa aja sih 7 anggota tubuh yang dikhawatirkan itu bisa masuk ke dalam neraka. Yang menjadi masalahnya itu adalah kalau misalnya ada orang nih, ini spill aja dulu ya. Kalau misalnya ada orang buruk betul lisannya, yang menjadi masalah itu, masalahnya bukan cuma lisannya aja yang masuk, tapi sama orang-orangnya. Kalau ada orang nih dengan tangannya banyak dosanya nih, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Itu masalahnya bukan cuma tangannya yang masuk, tapi semuanya. Pernah dengar satu hadis Nabi yang berkenaan dengan siksa yang paling ringan di neraka itu? Diletakkan batu kerikil ya Bun ya. Diletakkan batu kerikil di bawah dampal kaki seseorang, dan itu mampu membuat otaknya itu mendidih dan kemudian rontok kulit dan juga daging-dagingnya dari penghujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu yang paling ringan. Padahal kerikilnya ditaruh di mana? Dampal kaki, tapi yang merasakan semuanya. Dan juga sama, kita pernah dengar nih yang namanya kisah Abu Thalib. Ya kan? Siapanya Nabi ini Abu Thalib ini? Paman Nabi. Bahkan waktu itu kesukuan itu kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan kedudukan agama. Saya ulangi sekali lagi, kedudukan kesukuan itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan agama. Contohnya apa? Nabi itu sekalipun menyebarkan agama Islam, mana ada yang berani mukul Nabi langsung gebugin di depan Ka'bah? Padahal bisa aja orang minoritas kok. Bisa aja Nabi ini langsung dikerangkeng gitu kan ya, tangannya langsung dipukulin, bisa orang minoritas sedikit jumlahnya. Tapi kenapa nggak ada yang berani nyolek Nabi? Ada paman. Suku, ada pamannya. Apa kata paman Nabi? Siapa yang nyolek Muhammad? Karena nggak ngakui sebagai Nabi kan. Siapa yang nyolek ponakanku Muhammad, maka dia berperang dengan kaumku. Ngeri Bun.
Nggak ada urusan Muhammad beda agama, beda keyakinan, tapi dia kaumku. Itu kesukuan, Bun. Lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan agama. Sama seperti halnya kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika orang kafir Quraisy Mekah menggebuki memberikan bulian kepada Abu Dzar Al-Ghifari, memukuli. Kemudian ada orang datang nih, paman Nabi Abbas. Kalian nggak tahu gak siapa yang kalian pukuli? Siapa tuh? Itu loh dari suku Ghifar. Maka bubar mereka. Kenapa? Karena tahu suku Ghifar itu sadis. Nggak ada urusan Ghifar ini mau masuk Islam mau enggak. Yang jelas Abu Dzar ini atau yang yang kita kenal sampai hari ini Abu Dzar Al-Ghifari itu dia dari suku kami. Paham, Bun, ya? Nah, paman Nabi Abu Thalib itu mendapati siksa yang paling ringan di neraka. Siksa yang paling ringan. Itu tadi yang sudah disebutkan. Ini Nabi kalau cerita ini sedih betul beliau itu. Jadi diletakkan batu kerikil di bawah, dampal kakinya, dan itu mampu merontokkan seluruh anggota tubuhnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Abu Thalib bermaksiat dengan tangannya dengan cara memukul Nabi? Enggak. Apakah Abu Thalib ini bermaksiat dengan kakinya? Enggak. Dia bermaksiat dengan apa? Hatinya. Tapi yang disiksa semuanya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka belajar dari sini kita ternyata tahu nih, oh iya ya, sekalipun ternyata kaki ini yang bermasalah, yang disiksa itu bukan cuma kaki. Jangankan di akhirat deh, Bunda nih sekarang kejeduk pintu nih. Pas lagi pengajian bareng-bareng gitu kan, ternyata Bunda dari di dalam rumah nggak dapat, akhirnya di luaran kan ya. Kalau pas malam Jumat, Jumat malam Sabtu ya kalau di sini ya. Yeah. Nah, kita ada acara pengajian malam-malam, entah itu yasinan, waqiahan atau tabarokan, nggak dapat tempat nih, duduk di luar. Pas berdiri lupa ternyata jendelanya belum ditutup. Jeduk, sedap, Bun, ya. Yang kena apa? Kepala. Yang sakit? Semuanya. Makanya semuanya merespon, ya kan? Mulut nyengir, ya kan? Mata kalau ternyata memang sakitnya bener parah keluar air mata. Tangan juga ngerespon gini kan? Kenapa, Bu? Walaupun nggak apa-apa, sakit biasa aja. Sakitnya sih sedikit, malunya itu namanya. Malunya itu lebih sakit dibanding dengan sakitnya di kepala. Nah, gambarnya seperti itu. Bunda kena, misalnya pas lagi jalan kesandung, kukunya copot, sakit bagian kaki. Yang kena bagian kaki, tapi seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya itu. Nah, baik. Jadi udah ada gambaran ya. Nah, itu gambarannya. Dalam mukadimahnya belum menyampaikan bahwa i'lam anna dina syatrani, bahwa dalam agama itu sebenarnya aturan itu sedikit aja, aturan itu cuma dua. Apa itu? Ahaduhuma tarkul manahi, yang pertama meninggalkan larangan, yang kedua fi'lut ta'ah, yaitu menjalankan ketaatan. Jadi di dalam agama kita aturan itu cuma dua aja. Yang satu apa? Meninggalkan larangan, yang kedua melakukan ketaatan. Itu aja sudah, Bun. Puasa berarti perintah untuk melaksanakan perintah kan gitu ya, melaksanakan kewajiban. Terus misalnya menutup aurat, nah berarti kan perintah untuk menutup aurat. Berarti meninggalkan maksiatnya, meninggalkan supaya aurat kita tidak nampak. Jadi kalau dulu punya kebiasaan menampakkan aurat, nah sekarang ditinggalin tuh. Yang ditinggalkan, kemudian belajar untuk apa? Menutup aurat. Nah seperti itu gambarannya. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah. Ketahuilah bahwa seluruh anggota tubuh itu nanti pada hari kiamat dia akan memberikan kesaksian. Nah, ini sudah masuk nih ke materinya berkenaan dengan anggota tubuh. Ketahuilah oleh kalian, kata Imam Al-Ghazali, bahwa seluruh anggota tubuh ini nanti dia akan cerita ke Allah. Dia akan memberikan kesaksian. Bilisanin daliqin, yaitu dengan apa? Dengan sangat jelasnya. Jadi bilisan itu bukan berarti dengan lisan ini, Bunda, ya, bukan. Maksudnya dengan bahasa yang jelas. Kebayang gak, Bunda, ketika Allah menyampaikan bahwa kedua tangan kita akan berbicara. Misalnya kita temukan dalam dalam surah Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim.
pada hari di mana kami akan kunci rapat lisan-lisan mereka. Dikunci dulu nih lisannya, lisan yang ini nih. Tapi bukan berarti nggak bisa ngomong. Dia ngomong, cuman out of kontrolnya kita. Jadi di luar dari kontrolnya kita. Kita pengennya gini nih, kamu ngapain aja di dunia? Pengennya bilang kayak gini, ya Allah, aku pengajian 7 hari. Bayangin, gak berhenti sehari ada aja pengajian, sampai bingung saya. Gitu pengennya kan, pengennya. Tapi nggak bisa ngomong nih, dia akan ngomong sesuai dengan apa yang dirasakannya ketika di dunia. Wa tukallimuna aidihim, dan kami memperkenankan kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara. Kan gambaran kita dengar suara dengan pembicaraan itu dari mulut. Kebayang gak misalnya lengan kita punya mulut modelnya kayak mana? Jangan dibayangin kayak gitu. Makanya bahasanya di sini bilisanin dalkin, artinya dengan bahasa yang jelas. Kedua kaki ngomong, kedua tangan ngomong dengan bahasa yang jelas. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan kami memperkenankan kepada kaki-kaki mereka untuk memberikan kesaksian kepada kami atas apa-apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Jadi Imam Ghazali mengingatkan, ingat loh, semua anggota tubuh itu akan memberikan kesaksian kepada Allah. Dalam surah yang lain, dalam surah An-Nur ayat ke-24, Allah menyampaikan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sama. Jadi pada hari itu semua termasuk lisan, kemudian tangan, kemudian kaki-kaki mereka semuanya akan berbicara tentang apa-apa yang pernah dilakukannya dahulu. Jadi ingat loh, gitu ya, kata Imam Ghazali, ingat ya bahwa seluruh anggota tubuh akan memberikan kesaksian. Tafdahuka bihi ala mala'im minal khalaiq, dan mereka, kata Imam Al-Ghazali, itu bisa mempermalukan kalian di hadapan seluruh para makhluk Allah. Kebayang gak Bunda, kita nih hari ini, jangankan kedua tangan yang ngomong, orang lain ngomongin keburukan kita, malu gak? Malu, itu baru orang lain Bunda. Tahu gak kemarinnya pas di kajian itu, kenapa? Kan bau kentut kan ya? Tahu gak siapa orangnya? Itu Bu, yang kerudungnya ada deh, Ibu pasti inget deh kerudungnya warnanya. Gak usah disebutin ya, nanti sama lagi warnanya. Dan ternyata itu Ibu. Karena Ibu sudah kepala ngomong dengan tetangga sebelah ngomong ke orang. Dan orang-orang pada tahu, Ibu malu gak? Malu, itu baru cuma kentut aja Bu. Kita malu, apalagi nanti yang ngomongin kita itu bukan orang, tapi diri kita sendiri nih. Kata tangan, ya Allah, tangan ini dulu, kalau ada gosip, kalau ada berita yang heboh, ini pasti ngetik. Entah itu dengan bahasa-bahasa satir. Jilbab aja ya lebar, otak sempit. Waduh. Komen lagi kan. Siapa sih Po? Ada tetangga kita. Panjang betul tuh. Satu status panjang betul komenannya di bawah tuh. Dia ngomong tuh ke Allah, ya Allah nih, jari-jari ini dulu pernah ngetik ini. Itu di hadapan seluruh makhluk. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali yang membuat nanti kita akan malu di hadapan Allah. Fafad jami'a badanika minal ma'asi, maka peliharalah tubuh-tubuh ini dari melakukan kemaksiatan. Wa khususan a'dha'a kasab'ah, khusus kepada 7 anggota tubuh ini. Perhatikan baik-baik, jaga ya semua anggota tubuhnya, terkhusus untuk 7 anggota tubuh ini. Kenapa? Fa inna jahannam laha sab'atu abwabin, karena sesungguhnya jahanam itu punya 7 pintu juga. Likulli babin minhum juz'un maksumun, dan setiap pintunya itu terbagi menjadi bagian-bagian. Tadi Imam Ghazali menyampaikan jaga 7. Kenapa? Karena jahanam juga punya 7 pintu. Artinya apa? Setiap anggota tubuh nih yang melakukan keburukan yang parah, maka dia akan masuk ke neraka itu. Tadi sudah kita ceritakan tentang lisan. Ada orang lisannya buruk betul nih Bun. Lisannya buruk betul, suka melaknat, suka mencaci, suka memfitnah, ngadu domba. Maka dari 7 pintu neraka jahanam itu ada memang 1 pintu yang dikhususkan bagi mereka yang sudah melampaui batas dengan lisannya, dengan mulutnya. Maka masuk ke dalam situ. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau orang masuk ke dalam neraka karena keburukan lisannya, bukan cuma mulutnya yang dicopot,
Ini kebayang nggak Bun? Ini tangannya juga buruk, potong aja masukin ke sini, yang mulut sebelah sana. Ya Allah, kapan nyatunya itu orang? Ya kan, masing-masing punya siksa yang enggak. Mana yang lebih dominan nih? Matanya bermaksiat gak? Bermaksiat ya Allah. Tapi yang lebih dominan mulutnya ya Allah, cemplungin ke sini. Nah, maka dari itu jaga yang 7 ini. Apa itu? Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihadhil a'dha. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka jahanam yang 7 itu kecuali orang-orang yang bermaksiat dengan 7 anggota tubuhnya berikut ini. Apa itu? Al-ainu, yang pertama adalah mata. Ngeri Bun ya, ternyata mata juga ada bagian dari neraka jahanam pintunya. Ini gambarannya nih nggak bisa ngelihat laki-laki bening, nggak bisa ngelihat laki-laki yang dadanya belah, kemudian kotak-kotak gitu Bun ya. Kalau udah ngelihat laki dadanya bidang, perutnya kotak-kotak, gitu ya, kayak ngelihat opa-opa Korea gitu Bun. Nggak, di sini nggak ya? Ada yang suka nonton drakor? Oh, banyak ya. Ada juga. Kalau pas ngeliat drakor, masya Allah, Lee Min Ho. Pas ngeliat suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ini kebanyakan memuji aktris dan aktor Korea yang kayak gini. Ya. Tapi enggak, di sini enggak ya, insya Allah ya. Di sini nggak ada yang nonton, nggak ada? Ada. Ya di sini mana? Masa iya pas pengajian nonton drakor kelewatan ya? Di rumah maksudnya ya. Nah, para bunda yang solihah, ternyata mata itu punya bagian tersendiri di neraka jahanam. Lalu kemudian wal uzunu, yaitu apa uzun? Telinga. Tulis dulu, nanti kita jelasin satu-satu insyaallah. Kemudian wal lisan, yaitu lisan. Wal batnu, yaitu perut. Wal farju, yaitu kemaluan. Wal yadu, kemudian kedua tangan. Dan yang terakhir adalah wal rijlu, yaitu kaki. Jadi tidak akan pernah dimasukkan seorang ke dalam neraka jahanam yang memiliki 7 pintu ini kecuali oleh mereka yang sudah melampaui batas, melakukan kemaksiatannya dengan 7 anggota tubuh yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama apa? Mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga lisan. Yang keempat perut. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, oke. Bahas satu-satu Bun ya. Bentar. Wala tazunnu annal isma yahtassu bihil qaila dunal mustami. Nah, ini nanti di bagian uzun. Nah, oke lah. Lanjut. Sekarang hifdzul ain. Maka dari itu, supaya kita tidak terjerembab ke dalam pintu neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang bermaksiat dengan anggota tubuhnya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hifdzul ain, menjaga mata. Ini satu dulu Bun ya, satu menjaga mata. Ammal ainu, adapun mata, kata beliau, fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fidz dzulumat. Mata itu sebenarnya Bunda diciptakan oleh Allah supaya kalian itu tidak merasa kesulitan berjalan dalam keadaan gelap. Coba nih misalnya mata kita tutup, itu berat loh Bun buat jalan. Benar gak Bun? Kecuali menemukan suami. Sekalipun mata Bunda tertutup ayah, Bunda tahu ayah di mana? Di mana? Di hati Bunda. Baik, kita tutup. Belum ya. Udah tutup aja. Para bunda yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyampaikan sebelum masuk ke ditakut-takutin tentang neraka, beliau menyampaikan dulu nih. Jaga ya matanya. Kenapa? Mata itu memang Allah ciptakan untuk memudahkan kalian berjalan, memudahkan kita berjalan tanpa harus merasa sulit dalam berjalan. Kebayang kalau matanya nggak ada atau matanya tertutup, itu gelap kan? Nah, maka dari itu kata beliau, pergunakan mata dengan baik. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan mata itu untuk memberikan petunjuk supaya kalian merasa tidak berat saat berjalan kalau dalam keadaan gelap. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan ini bisa menolong kalian, menolong engkau itu dalam memenuhi hajat kebutuhan. Jadi dengan mata, selain kita bisa berjalan dengan baik karena nggak gelap,
Kedua, kita dengan mata bisa memenuhi kebutuhan. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Dan mata juga diciptakan oleh Allah itu untuk melihat keindahan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kenapa kita jarang bersyukur dengan kedua mata? Karena kita merasakan nikmatnya hari-hari, Bunda. Merasakan nikmatnya hari-hari. Pernah kan saya ceritakan ada orang nih Balikpapan nih, dia minta untuk dipimpin doa acara syukuran. Saya kira syukuran apa? Pokoknya Ustaz datang aja lah. Syukuran Ustaz, syukuran. Saya udah ngebayangin syukuran paling doa selamat, baca Yasin gitu, kirim doa, udah selesai. Ternyata enggak, sampai sana bapaknya itu masih diperban matanya. Gitu. Ternyata habis operasi. Jadi pengennya pas hari itu, pas lagi dibuka sama dokternya itu, pas ada syukuran. Ini saya bilang kayak syukuran ruko gitu no Bun. Ada gunting pita kayak gitu kan. Mau dibilang kelewatan, mungkin bapaknya juga pengen bersyukur ya kan. Ya sedih, diikutin aja lah. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Tausiah sedikit tentang nikmat. Semua nikmat nih udah selesai. Barang 15 menit. Terus dokternya datang. Terus kayak gunting pita gitu Bun. Dibuka. Terus matanya pelan-pelan Pak. Jangan langsung lihat cahaya. Pelan dibuka pelan. Dan dia bisa melihat dengan terang. Awalnya itu nggak kelihatan, bisa ngelihat siwer-siwer aja gitu Bun. Habis operasi ternyata matanya Masya Allah. Dia sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena itu baru kali pertama dia melihat indahnya dunia dengan jelas gitu nah Bun. Dengan jelas baru bisa melihat. Dan dia bisa bersyukur, bisa nangis. Kenapa? Karena nikmatnya baru dia rasakan. Nah kita kadang kenapa tidak mampu bersyukur atas nikmat dua mata? Karena kita sudah menikmatinya hari-hari. Kalau sudah mulai berkurang nih, ini kan sudah mulai berkacamata, sama dengan saya. Ada mungkin minusnya 2, ada yang 3, ada yang 4, gitu Bun. Agak lemah betul pandangan kita. Nah itu baru kerasa, ya Allah ternyata nikmat betul bisa melihat. Nah jaga ya Bun ya, dijaga. Itu untuk apa diciptakan? Selain untuk bisa melihat, untuk bisa memenuhi hajat, juga diciptakan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ta'tabiru biha fi minal ayat, dan digunakan untuk apa? Mengambil pelajaran. Bunda pernah dengar ada satu kisah ketika seorang ulama lewat di hadapan anak kecil. Ini karena dia bisa melihat nih dan hatinya hidup, dia mengatakan seperti ini. Masya Allah, nak, kenapa? Engkau itu ya Masya Allah belum dicatat dosamu. Belum punya juga catatan dosa. Engkau melakukan apapun belum ada catatan dosanya. Sedangkan aku ini nak ya Allah sudah menikmati hidup lama, pasti dosanya banyak. Dia bilang gitu Bun. Dia ngeliat anak kecil, dia bilang apa? Kamu tuh nak belum punya dosa, masih dalam keadaan fitrah. Nah saya ini udah lebih lama hidupnya, pasti lebih banyak dosanya. Ketemu dengan orang tua, lain lagi omongannya. Masya Allah Pak, Bapak udah lebih tua dari saya, pasti ibadahnya jauh lebih banyak dibanding dengan saya. Beda gak Bun? Beda ya, tapi dua-duanya gak ada yang merendahkan. Juga dua-duanya tidak ada meninggikan diri, gak ada. Yang pertama dia melihat ya Allah ini nih, tidak ada makhluk yang hari ini bergembira, dia lari-lari tanpa beban karena memang belum ada dosanya. Sedangkan saya ya Allah sudah lama hidup di dunia, pasti banyak banget dosanya. Dia ngeliat orang tua nggak bilang kayak gini, Pak ya Allah udah sepuh kayak gini pasti dosanya banyak Pak ya Allah. Baik Ibu berani kalau berani ngomong nggak sama orang tua kayak gitu. Ada nenek lewat, nek ya Allah udah berapa tahun nek di dunia? 70, pasti banyak dosanya nek. Ya kan? Dia enggak. Ulamin menyampaikan nek, dan itu hidupnya udah lebih lama dibanding saya, pasti ibadahnya lebih banyak dari saya. Gitu. Nah itulah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali bahwa mata itu digunakan untuk bisa mengambil pelajaran dari hal apapun. Ngelihat misalnya ada anjing nih, ada anjing lewat kemudian kita lempar pakai batu. Harusnya nggak kayak gitu, kecuali memang dia merongrong ya atau mau ngejar, itu lain cerita. Ngelihat anjing nih, senajis-najisnya anjing. Ya kalau bahasa kita seanjing-anjingnya anjing memang anjing Bun ya. Dibilang Ustadz jangan kasar ya, memang anjing apa kita sebut? Kucing gede, guguk. Itu suaranya ya, namanya tetap anjing. Senajis-najisnya anjing Bunda. Dia disebut dalam Al-Qur'an. Iya kan? Gitu tuh Bun. Jadi ngelihatnya bukan lagi ini datang najis gitu. Bukan kayak gitu ya Allah. Ini pasti tidaklah engkau menciptakan segala sesuatu kecuali memang pasti ada
Ada apanya? Ada hikmahnya. Pasti ada gunanya. Ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin engkau ciptakan ini sia-sia, itu enggak mungkin. Oke. Itu masalah mata. Maka kata beliau, kalau kita sudah tahu nih fungsi mata itu buat melihat yang baik-baik, melihat keagungan Allah, mengantarkan kita untuk bisa memenuhi hajat, terus mengambil pelajaran dari apa yang nampak yang ada di langit maupun yang ada di bumi, maka fafadha an arba. Jagalah mata kalian, mata kita dari 4 hal. Dari berapa hal? 4 hal. Catat. Ini kita sedang berbicara tentang mata yang harus kita berbicara tentang mata yang harus dijaga. Dijaga dari apa? 1. Menjaga mata kita dari antanzur biha ila ghairi mahramin. Melihat pada yang lain mahram. Jaga mata kita dari melihat. Jadi menikmati ya, bukan cuma kalau cuma ngelihat ya nggak apa-apa Bunda. Misalnya Bunda ngelihat lele sayur, karena Bunda habis dapat materi, kemudian pas lagi ketemu lele sayur merem. Ada lombok le, ada bungkus 5.000, bawangnya 5.000. Pas pulang ke rumah lombok semua nggak ada bawangnya, nggak dilihat mukanya. Ya lihatlah, maksudnya menikmati, ya menikmati, kemudian sampai kagum, itu yang nggak boleh. Jadi jaga pandangan kita dari melihat yang lain mahram. Jadi menikmatinya Bun yang nggak boleh. Kalau ngeliat boleh nggak? Boleh. Jadi salah paham. Habis ini pas pengajian sama Ustaz Deris nunduk semuanya gini, merem semuanya. Nggak ada yang ngeliat Ustaznya gitu ya. Bukan. Jadi menikmati. Ya termasuk kayak tadi tuh ngeliat film drama Korea gitu, atau punya artis favorit yang ada di Indonesia. Terus saya punya ada jamaah itu waktu ngechat, ya Allah gambar laki nih. Saya kira laki kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak, kan gitu ya namanya juga. Profilnya laki, ternyata artis. Pas saya perhatikan ini kan artis gitu ya. Saya kira artis, ternyata mama. Ya mama, saya kira foto suaminya itu artis. Ternyata bukan tuh. Anu saya Ustaz apa? Saya seneng banget kalau dia udah acting. Alah, ya. Kurang cukup Pak acting suaminya depan dia kalau pas lagi berbohong. Ayah dari mana? Ayah lembur, padahal lembur Bun. Bunda pasti kebanyakan nonton sinetron ya. Nah, para bunda yang salihah itu yang pertama, jaga matanya dari apa? Dari menikmati melihat yang lain mahram. Melihat yang mahram itu lama kelamaan itu bisa menimbulkan kebaikan, Bun. Tapi kalau melihat lain mahram itu lama kelamaan bisa menjadi dosa, bisa menjadi kufur nikmat, bisa jadi nanti membandingkan. Kok bisa ya dapat suami seganteng itu tuh? Suami orang Bun, bayangin. Kok suami saya gini modelnya gitu ya. Emang dipikir Allah salah menempatkan suaminya Bunda yang hari ini? Yang enggak. Itu sudah takdirnya seperti itu. Terus yang kedua, au ila suratin malihatin bisyahwati nafsin. Artinya mengamati gambar erotis gitu. Apa ya, gambar apa ya bahasa kitanya? Malihatin itu bisa mengumbar syahwat ya Bun ya. Jadi melihat gambar yang bisa mengundang syahwat. Itu yang kedua. Jangan pernah mengira bahwa melihat gambar-gambar yang bisa menimbulkan syahwat itu gambar yang tidak berbusana Bun ya. Enggak mesti itu. Kita memandang lain mahram terus dengan pandangan yang serius betul. Kemudian kita pegang bagian hidungnya, masya Allah mancungnya, itu sama Bun. Itu juga termasuk melihat gambar yang bisa menimbulkan syahwat. Syahwat itu bukan tidak selalu berkaitan dengan nafsu ingin berhubungan seksual, bukan. Kekaguman melebihi kekaguman kita terhadap pasangan yang halal itu juga termasuk melihat dengan syahwat. Jadi kalau ngeliat itu dia seperlunya aja gitu nah Bun. Bunda suka sama siapa misalnya, sama Aldi Taher misalnya ya kan, misalnya ya Bun, misalnya Ustaz ngomongin orang lah, bukan ngomongin orang, kan memang artis gitu, memang artis. Bunda suka nih misalnya, saya nggak berbicara tentang keburukan, enggak. Misalnya Bunda suka dengan Aldi Taher misalnya kan, dipandanginnya betul, apalagi dalam satu podcast dia buka baju, dilihatin aja perutnya gitu kan. Nah ini juga sama, melihat dengan syahwat, nggak boleh. Sekalipun yang dilihat bukan aurat Bunda, nggak boleh ya. Saya Bunda ngelihat Syekh Az-Zaitun, langsung kagum gitu kan, ngelihat gagah banget ya Allah dia, contoh. Ya. Tapi enggak sih ngeri ya enggak ya. Baik.
Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya, insyaallah. Kemudian selanjutnya au tanzuru biha ila muslimin bi'ainin ihtiqar. Nah, ini nih kerennya Imam Al-Ghazali di sini. Memandang saudara muslimnya dengan pandangan hina. Tulis. Memandang saudara muslimnya dengan pandangan hina. Ngelihat ganteng pakai apa, Bun? Mata. Ngelihat hidungnya mancung pakai mata. Ngelihat aurat pakai? Ngelihat orang dengan hina? Pakai hati. Paling mata itu cuma memicingkan aja, Bun. Tapi hati nih. Nah, maksudnya pakai mata hati juga nggak boleh. Kita ini bukan cuma lagi dilatih untuk menjaga mata dari melihat aurat, melihat lain mahram dengan syahwat, bukan. Tapi juga belum mengingatkan jangan juga memandang saudara muslim itu dengan pandangan menghinakan. Baru pengajian seminggu. Aku loh pengajian. Dari mulai pondasi rumahku dibangun, bayangin coba dia hafal betul kapan dia mulai ngaji ya. Dari mulai BDSP belum ada, coba ngaji sama siapa dia kalau BDSP belum ada ya. Kadang suka kelewat batas orang-orang model kayak gini ya. Jadi dia sudah ngaji bahkan sebelum masjidnya ada, dia ngaji di mana coba ya? Tahu nggak? Belum berdiri saya udah ngaji di sini sama siapa? Masjidnya aja belum ada. Paham ya Bunda ya? Jadi menganggap orang lain tuh dengan pandangan menghinakan itu juga bagian dari kemaksiatan. Dan kalau ini dipelihara nih, Bunda memang nggak ngelihat aurat, betul. Nggak ngelihat lain mahram dengan pandangan syahwat, betul. Tapi melihat orang lain dengan pandangan hina, apa tuh artinya? Guru ngaji. Guru ngaji aja kah dia? Oh, cukup tahu aja. Coba. Dipikir guru ngaji itu rendah betul gitu kedudukannya. Dia di blok mana? Ada blok termiskin. Bayangin blok termiskin. Ya Allah, adakah blok termiskin paling ujung, Ustaz? Ya Allah. Ya nggak usah disebut ya blok yang mana. Saya nggak tahu di sini mana blok yang paling ujung yang mana juga nggak tahu. Ini contoh Bunda ya. Nah, orang bisa masuk ke dalam neraka jahanam dengan pandangan seperti ini. Berarti bukan dengan kedua mata yang ada di kepala, tapi memandang dengan pandangan hati, merendahkan orang lain. Gak boleh ya Bunda. Atau yang keempat, dijaga nih mata kita dari apa? Dari autatoli abiha ala aibi muslim, yaitu mengintip aib sesama muslim. Mengintip aib sesama muslim. Baik, contohnya gini. Allah sudah ciptakan mata kita untuk melihat keagungan Allah. Allah menciptakan mata kita supaya kita mudah untuk menunaikan hajat dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan mata kita untuk mencari-cari aib orang lain atau mengintip-ngintipnya, tahu ngintip aib Bunda ya? Misalnya nih, Pok, tahu nggak kabar terbaru? Apa? Ada tuh, statusnya lo udah mulai nggak jelas. Siapa? Ada, bisa cari kok sendiri. Udah nih sepaneng kan kepala ya. Aku sih bukan ngomongin orang lo ya. Ini bukan ngomongin orang lo ya. Tapi ada sih, pokoknya cari aja namanya Siti Namirah lah pokoknya. Akun FB-nya juga sama, dibuka tuh. Nah berarti ini sudah masuk dalam kategori mengintip aib. Kamu nggak tahu kah dia buka aurat? Masa sih? Iya, lu kemarin lo masih nutup aurat, sekarang buka. Di mana ada di postingannya? Mulai kan di hati nih, bener kah? Masa sih? Nggak usah deh, nggak apa-apa. Masa sih ya? Masa nggak mungkin deh, nggak mungkin. Tapi kayaknya iya sih ya, kemarin kok sempat lewat ya. Dibuka. Nah, ini sama dengan mengintip. Penasaran, kepo tuh tadi. Makanya Bunda sudah nah Bun, kalau ngasih spill tuh jangan separuh-separuh gitu nah Bun. Dosa-dosa udah sekalian gitu nah Bun. Jangan sampai ya kamu sih kayaknya udah ikut pengajian ya, nggak bisa diajak gibah ya. Kenapa sih? Padahal sih ada kasus besar loh Bun. Ini heboh loh berita ini. Cuman karena ibu udah ikut pengajian jadi nggak usah tahu lah, nggak apa-apa. Itu kan bikin kita sepaneng kan Bun ya dengan kayak gitu tuh. Nggak usah ngomong aja sekalian gitu nah Bun. Kalau mau sampaikan sekalian biar abis itu bisa tobat bareng-bareng kan gitu ya. Baik kita istighfari gibah kita hari ini dan kita tutup dengan baca hamdalah. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Coba sangat pengajian. Ya. Nah seperti itu Bunda. Jadi cara menjaga mata itu tadi yang pertama dengan apa? Dengan
menjaga mata kita dari melihat yang lain mahram. Yang kedua, melihat gambar yang bisa menimbulkan syahwat. Yang ketiga, memandang orang lain dengan pandangan menghinakan. Yang keempat, mengintip-ngintip aib orang lain. Saya pernah cerita di sini bahwa ada kalanya Allah itu ingin menampilkan kepada kita betapa Allah itu sayang betul sama seorang hamba. Contohnya gini, kita udah kenal baik betul sama orang ini, dan kita kenal kebaikannya. Ini orang itu baik, soleh atau soleha, dermawan dan seterusnya. Sampai ada kabar orang lain ke kita bilang kayak gini, Mbak tahu nggak Ibu Anu? Kenapa? Dia tuh orangnya Allah buruknya loh. Kenapa? Diceritain begini. Padahal sebelumnya dia kenal si ibu ini adalah orang yang baik. Maka di sini kita punya dua pilihan. Yang pertama kita memuji Allah. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Orang yang dikenal keburukannya sama si fulan, itu saya kenal kebaikannya. Paham ya? Jadi seburuk-buruknya orang, di dalam pandangan orang lain, orang tuh masih punya kebaikan. Atau pilihan kita yang kedua, mengiyakannya dengan mengatakan, oh jadi kebaikannya selama ini cuma pura-pura ya, cuma kedok ya. Itu yang gak boleh Bunda. Jadi harusnya kita puji Allah, ya Allah, dia tuh orang buruk, tapi ternyata dalam pandangan saya dia adalah orang yang baik. Itulah cara Allah untuk apa? Untuk memuliakan seseorang. Tapi kadang ada aja nih godaannya, dikabarin bahwa si fulan tuh buruk, si fulan ini begini dan begitu. Akhirnya pandangan kita juga sama ikut si fulan nih. Jangan Bunda ya. Justru kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, betapa sayangnya Engkau di hadapan hamba dia adalah orang yang baik. Ternyata masih ada catatan juga di tempat yang lain. Sama halnya dengan kita nih. Kita ini dipuji orang. Ih, Masya Allah Mbak Anu loh ya, ketua pimpinan majelis taklim yang rajin pengajiannya, diangkat juga sebagai RT dan seterusnya, dipuji-puji depan kita nih, tapi di belakang belum tentu, ya kan? Ya bisa jadi sama statusnya, di depan dipuji, di belakang dicaci. Yang kedua, bagian mata yang harus kita jaga yaitu adalah hifzul uzun, yaitu menjaga telinga. Wa ammal uzunu, adapun telinga, fahfazha an antu siyabiha ilal bid'ati. Telinga ini, kata beliau, hendaklah dijaga jangan sampai menyimak hal-hal yang bid'ah. Nanti kita jelasin dulu. Ustaz, bid'ah itu kayak yang sering diomongin, bukan Bun. Maksudnya bid'ah itu bid'ah yang tercela. Contohnya, kita tahu syair-syair Islami, tahu Bun. Kita tahu salawatan, tahu. Kita tahu syair-syair nasyid, tahu. Nah, tapi kalau sampai telinga kita alihkan nih, yang tadinya kita dengerin yang baik-baik, terus kemudian kita alihkan ke musik koplo, atau koplo, yang jedak-jeduk gitu Bun, yang buat orang tuh yang tadinya diam jadi gini kepalanya nih. Nah, maka kita sudah jatuh ke dalam kemaksiatan. Awil gibati, atau gibah. Nah, yang kedua, jaga telinga kita dari gibah. Pertanyaan, emang telinga kita bisa gibah? Jawab Bun. Gibah itu pakai apa? Mulut. Terus kata beliau, maka peliharalah telinga kita dari gibah. Emang telinga bisa gibah? Bisa dengan apa? Mendengarkan. Nanti dijelasin nanti oleh Nabi SAW. Awil fushi, atau ngomong cabul, mendengarkan ucapan yang cabul. Jadi pelihara telinga kita dari mendengarkan ucapan, omongan yang di dalamnya ada cabul. Awil khawdi fil batili, atau omongan yang batil. Au dzikri masawi innas, atau cerita tentang keburukan orang lain. Kenapa? Karena memang telinga itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Litasma biha kalamullah, untuk mendengarkan kalam Allah, dengerin pengajian, dengerin ayat-ayat Al-Qur'an, wa sunnata Rasulillah, dan mendengarkan hadis-hadis Nabi, wa hikmatu aulia, dan kisah-kisah para aulia, wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi, atau digunakan untuk mendengarkan ilmu. Oke.
Wala tadhunnu annal itsma yahtassu bihil qaila dunal mustami' fa fil khabar. Jangan pernah mengira bahwa dosa itu, dosa ghibah itu hanya didapat oleh orang yang berbicara. Jadi gini, aku lo nggak ikutan, kamu lo yang ngomongin, tapi dia 1 jam di situ. Kemarin. Paham ya? Kan ada tuh bilang gini, aku loh Ustaz nggak pernah ikutan kalau ibu-ibu di komplek BDS ya, BDS 1 ini ghibah, 1 nggak pernah ikutan Ustaz, nggak pernah. Terus paling dengerin aja saya nggak ngomen, saya dengerin aja, saya nggak ikut. Nah, disangkanya apa kata beliau? Jangan pernah mengira bahwa ism atau dosa yahtassu bihil qail hanya dihususkan kepada orang yang berbicara. Dunal mustami. Kalau nggak ada orang yang dengar, jadi nggak dia ngomong? Nggak jadi. Ghibah itu kemarin ingat syaratnya apa? 3. 1. Yang diomongin adalah orang. Jadi kalau kedudukan tidak termasuk ghibah, ngomongin presiden, ngomongin menteri, ngomongin wali kota, itu bukan ghibah. Tapi kalau sudah nyebut orang, kan presiden juga orang. Presiden itu kedudukannya. Presiden Konoha itu ya Allah, itu perutnya kayak gitu karena kebanyakan makan uang haram. Ketika nyebut presiden Konoha, itu di sini belum dosa nih Bun. Belum dosa. Tapi kalau sudah masuk ke bagian fisik, body shaming nih, dia perutnya buncit kayak gitu karena kebanyakan makan uang haram. Nah ini dosanya di sini. Pertama dia nyerang pribadi, fisik. Yang kedua fitnah makan uang haram. Dari mana dia tahu dia makan uang haram? Paham ya? Nah dosanya di situ. Kalau kita ngomong ini, kok bisa-bisanya presiden ngeluarin kebijakan yang kayak gitu? Itu ghibah bukan? Bukan, karena kita berbicara tentang kedudukan. Ada menteri nih yang digadang-gadang katanya pengen mengeluarkan aturan yang membolehkan seorang nikah beda agama, misalnya, gitu kan? Kita bilang menteri model apa kayak gitu? Mana boleh? Nah kita ngomongin kedudukannya, bukan ngomongin orangnya. Lain kalau sudah, ya wajar sih yang keluarganya kayak gitu, keluarga dibawa, itu dosa. Oke, yang kedua apa syarat ghibah? Yang dibicarakan adalah keburukan, bukan kebaikan. Kalau kebaikan tuh nggak masalah, ibu cerita tentang kebaikan yang di blok A, blok B, blok C, atau si fulan pernah melakukan ini dan itu karena kebaikannya boleh. Tapi kalau keburukan jangan. Kenapa? Ghibah itu kan maknanya dzikruka akhaka fima yakrah, engkau membicarakan saudaramu dan kalau dia dengar pasti dia nggak suka, dia marah. Itu namanya ghibah. Yang ketiga syaratnya ada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kalau ada perempuan bilang kayak gini, kok bisa-bisanya ya tinggal di komplek yang baik kelakuan kayak setan. Bisa-bisanya dia tuh kayak gitu. Tapi sendiri. Ini ngegibah atau apa? Bukan, ngedumel. Masih ingat rumusnya. Dia bukan ngegibah tapi ngedumel. Tapi kalau sudah ada 2 orang nih, sekalipun dia dengerin aja Bun. Dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak, dia dengerin aja. Nggak dikomen, didengerin aja. Dia panjang lebar, dia cerita tentang keburukan si fulan tadi tuh yang kelakuannya kayak setan itu. Diceritain keburukan aibnya dan dia diam aja. Apakah bisa terjadi ghibah dunal mustami tanpa ada yang mendengar? Gak mungkin, pasti itu terjadi ghibah. Maka yang disabdakan oleh Nabi SAW, annal mustami asyarikul qaili wa huwa ahadul mughtabain. Sungguh orang yang menyimak adalah partisipan orang yang bicara dan ia menjadi salah satu dari 2 orang yang bergibah. Yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Tapi kata Nabi, dua-duanya termasuk orang yang sedang bergibah. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Kita baru sampai 2 ya. Padahal berapa tadi? 7. Insya Allah mungkin bisa 2 atau 3 pertemuan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang jelas, yang pertama jaga mata, yang kedua jaga telinga. Kenapa? Karena mata ada nerakanya sendiri, telinga juga ada nerakanya sendiri. Bukan berarti mulutnya kebanyakan gibah, telinganya kebanyakan gibah, dipisah di neraka. Mulutnya di sini, telinganya di sini. Saya ngebayanginnya aja ngeri Bun ya. Tapi yang paling dominan nih, ini yang lebih buruk telinganya nih, udah masuk dari situ. Jadi yang paling lebih dikorek ya paling telinganya. Seperti itu. Dan itu adanya di mana? Di neraka jahannam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan nanti di akhirat itu Bunda.
Jangan sampai menjadi orang, kan pintu neraka jahanam berapa tadi? 7 ya. Jangan sampai ke 7-7-nya rebutan. Pok sini aja pok. Enggak sih, sebelah sini aja nah. Mana bisa itu loh, sebelah sini bagian kaki. Jangan pok. Kita lewat neraka jahanam, mereka wah gitu ya. Ya Allah jangan. Kita tuh pengennya jadi pas di akhirat itu surga yang orang yang puasa, rajin puasa sini pok. Jangan di ahli sedekah sini nih ahli sedekah sini tuh gitu. Pengennya kayak gitu. Jangan pas di akhirat neraka jahanam rebutan. Yang kita pengen itu di akhirat tuh surga, ada surga Raihan. Ya syukur-syukur bisa masuk surga Firdaus. Bunda nih senang apa? Misalnya senang berzikir. Ya Allah, nih dia suka berzikir di sana. Sebelah sini dia, jangan ya Allah. Dia gitu-gitu. Itu penyantun anak yatim. Kan kata Nabi bilang apa? Ana wa kafilal yatim kahatain fil jannah. Aku bersama dengan orang-orang yang santun sama anak yatim itu seperti 2 jari ini nanti di surga. Itu bagian saya. Loh kok bisa di kamu? Orang Nabi di sebelah. Tuh, keren bun. Direbutin sama surga. Jangan sampai direbutin di neraka. Ngeri kan? Ya, seperti itu gambarnya. Nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu menjaga ada lisan, ada perut. Nah, perut nanti jangan sampai ini punya masalah perut pasti itu. Bukan ya. Tenang ya. Jangan langsung lihat gini. Jangan. Bukan ke fisik ya, bukan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan para bunda kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Sampai jam 1 insyaallah ya. Saya kembalikan dulu ke MC mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Bismillah Ustaz. Mau bertanya tentang musik. Kita akan disuruh menjaga dari musik. Tapi kalau kita mendengar musik yang bukan dari kemauan kita, lingkungan sekitar itu kan kadang ada kayak tokonya itu menyetel musik itu sampai malam dan musiknya nggak bisa kita pilih. Itu bagaimana Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Catat kaidahnya baik-baik, diingat betul-betul. Kalaupun nggak dicatat, diingat betul-betul kaidahnya. Apa kaidahnya? Allah tidak akan menghisab suara yang masuk ke telinga kita. Saya ulangi, Allah tidak akan menghisab suara yang masuk ke telinga kita yang kita sendiri tidak menginginkannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Allah tidak akan menghisab suara yang sampai ke telinga kita yang kita sendiri tidak menginginkannya. Itu kaidahnya. Tapi kalau kita nggak pengen, tapi tetap diikuti. Kita punya kemampuan buat menghindar, tapi kita tetap di situ. Maka Allah akan menghisab suara itu. Tapi kalau enggak, misalnya bunda nih pas lagi makan di restoran misalnya nih. Itu kan ada suara-suara musik, ada bahkan suara gosip bunda ya. Berdekatan dengan misalnya dekatnya bunda ada sedang nonton acara gosip. Itu kan gosip isinya kan tentang aib orang bunda ya. Tentang keluarga, tentang mengumbar aib dan seterusnya. Nah kita lagi makan tuh kan masuk aja bunda ya. Nah ini yang gak akan dihisab sama Allah. Tapi kalau misalnya nih sebelahnya lagi gosip, kita tetap memang di tempat duduknya. Tapi perlahan kita agak miring gini bunda. Itu yang dihisab. Sama seperti halnya dengan musik yang sampai ke telinga kita. Para angkoters, tahu angkoters? Yang biasa kalau kondangan pakai angkot bareng-bareng ya kan seru tuh musiknya tuh masya Allah. Itu mau kita stop yang lain menikmati gitu ya. Mau kita stop juga supirnya juga ugal-ugalan model kayak gitu. Akhirnya sepanjang jalan kita dengerin tanpa menikmati. Seperti itu bunda nggak bakal dihisab kecuali bunda sengaja nih. Ini nyetel apa sih? Dibuka jendelanya biar masuk sekalian musiknya, itu yang nggak boleh. Ya, dan juga ada musik-musik yang memang terlarang, ada yang memang nggak terlarang, ya tidak terlarang. Hadisnya pernah saya sampaikan dalam kajian, benarkah musik itu haram? Nabi itu ada seorang wanita berkulit hitam bahkan di situ disebutkan dalam hadisnya. Seorang wanita berkulit hitam menemui Nabi dalam sebuah peperangan. Langsung menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa? Aku pernah bernazar kalau engkau pulang dengan selamat, dikata perempuan ibu,
Perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada masalah. Ini perempuan. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar sekiranya kau pulang dengan selamat, aku akan menabuh gendang dan melanturkan syair di hadapan kau. Apa kata Nabi? Lakukan. Nabi melarang? Enggak. Dan itu bersenandung di hadapan Nabi. Kebayang enggak? Sekiranya haram, enggak usah lah, ini auratnya. Kan enggak ada ditolerir, kalau haram ya haram kan bunyi. Ternyata Nabi bilang enggak apa-apa, silakan aja. Dan bergendang di hadapan Nabi sambil melanturkan syair-syair gitu. Nabi tidak melarang itu. Jadi ternyata ada syair-syair yang diperbolehkan, ada memang yang enggak. Bunda di sini ada hadroh biasanya nih. Bunda dengerin hadroh isinya selawatan. Dan kalau hadroh lagunya tentang perselingkuhan misalnya kan, atau misalnya tentang cinta satu malam tapi ke hadroh, gundrang, ya itu sama aja ya. Nggak boleh. Tapi kalau hadroh isinya salawat, memuji Allah, memuji Nabi, nggak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ya silakan, ayo. Yang jadi perempuan. Kalau apa? Gimana? Lagu Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Sama Bunda. Selama nih syaratnya kan 5 Bunda ya. 5 nih. Supaya musik yang didengarkan, yang dihadirkan itu tidak menimbulkan dosa. 1 nih, isi syairnya. Apa yang pertama? Isi syairnya. Yang kedua, tempat di mana dia menyanyikannya. Ini syairnya nih. Syairnya baik. Baik Bun, tentang sholawat, tapi tempatnya di kamar mandi. Di kamar mandi dia sholawatan, coba. Sekalipun dia di dalam rumah, bahkan di dalam kamar mandi, nggak ada orang lihat, nggak ada orang dengar, tapi tempatnya nggak pas. Paham ya? Atau misalnya tempatnya di tempat yang terbuka, ya, mesti di atas panggung. Terus kemudian dia tampil sendiri dan membuka aurat, itu lain lagi ceritanya. Yang perlu perhatikan apa tadi? Syairnya. Yang kedua, tempatnya. Yang ketiga, siapa yang bernyanyi. Ya, siapa yang melafalkan lagu tadi, laki-laki atau perempuan. Nah, dilihat juga nih, kalau dia laki-laki, dia tempatnya di mana, dan kalau dia perempuan, tempatnya di mana. Kalau ada laki-laki bersama kaum laki-lakinya, dia bersenandung dengan syair yang tidak melanggar di tempat yang semestinya, kemudian di hadapan para laki-laki ataupun di depan perempuan yang tidak menimbulkan fitnah. Ini kayak di sini di majlis taklim, terus kemudian ada yang bersolawat laki-laki. Orang syairnya baik di tempat yang baik, atau juga tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, keadaan seperti apa dia bernyanyi, keadaannya. Maksudnya menutup aurat tidak. Kalau nggak menutup aurat, misalnya ada orang terbelah dadanya, pakai baju yang ada belahan dadanya itu namun tidak menutup aurat. Sekalipun dia bernyanyi di masjid, syairnya syair yang indah, syair-syair sholawat misalnya Bun ya. Terus dan dia di hadapan perempuan bahkan. Tapi masalahnya keadaan dia saat bernyanyi terbuka auratnya. Sama, nggak boleh juga. Bisa dipahami ya? Kita ulangi. Yang pertama syairnya. Kalau syairnya tidak bertentangan boleh-boleh. Yang kedua apa? Tempatnya. Yang ketiga, siapa yang nyanyi. Yang keempat, keadaannya. Yang kemudian yang kelima yaitu suasananya. Suasananya. Ada seorang yang bernyanyi di tempat yang baik. Tapi masalahnya suasananya suasana yang mendukung orang itu untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya di acara hajatan yang ada di dalamnya itu organ tunggal, ya Bun ya, organ tunggal. Bunda mau pakai baju gamis ke, bahkan becadar ke, bahkan sholawatan ke isinya. Tapi kalau suasananya itu memang suasana dangdutan, maka nggak boleh Bunda nyanyi di situ, nggak boleh. Ya lain kalau acaranya acara maulidan, acara muharraman misalnya, terus memang Bunda tampil dengan yang lainnya, ini suasana muharram misalnya, apa larangannya ya nggak masalah. Cuman memang suara wanita itu jangan sampai terlalu nampak. Ya Bunda ya, jangan sampai terlalu nampak. Seperti itu. Jadi perhatikan 5 ini aja. 5 ini. Kalau 5 ini terpenuhi, maka nggak masalah. Tapi kalau saran saya ya sudah. Kalau memang Bunda suka dengerin misalnya musik, tapi memang yang bukan yang bisa mengantarkan Bunda pada kemaksiatan, ya nggak masalah. Selama tidak larut Bunda ya, tidak larut.
Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Ya, satu lagi. Itu tadi selama tadi ya. Kalau misalnya perempuan nih, kemudian bernyanyi di hadapan ada laki-lakinya, ya taruhlah bukan nyanyi misalnya salawatan aja gitu ya misalnya. Kalau nyanyi kan identik dengan pasti yang nggak baik gitu. Salawatan aja di depan laki-laki, ada laki-laki ada perempuannya. Ini suasananya suasana apa nih? Ini suasana tahun baru Islam kayak. Terus dia menutup aurat nggak menutup, syairnya oke. Terus menimbulkan fitnah nggak? Tidak menimbulkan fitnah, ya sudah selama tadi. Kalau memang bisa diminimalisir. Tapi kalau misalnya ternyata Ustaz di sini kami biasa aja tuh lazim, nggak ada tuh sejak dari tahun 1 juga sampai sekarang nggak pernah ada kasus-kasus aneh-aneh, ya nggak masalah. Gitu. Saya termasuk orang yang melihat musik itu tergantung, ya bergantung. Sekalipun yang pakai gamis, tapi kalau ngebor goyangannya sama aja. Sekalipun dia udah pakai baju yang Islami, tapi isi lagunya itu basah, sama aja, ya sama aja. Gak boleh gitu. Lihat dulu syairnya. Tapi kalau nggak ada yang bertentangan nggak apa-apa. Ibu nyanyi nasyid itu ya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Tapi ingat kalau musik sampai membuat kita lebih condong dibanding saat membaca Al-Quran, ini agak aneh ya Bun ya. Kayak dulu ketika menyelesaikan juz 20 waktu itu, seorang ustadz juga menyampaikan gitu, guru juga menyampaikan, ini sudah masuk juz 20 ya. Kalau telinga ini masih bercampur dengan musik, jangankan yang haram, yang mubah aja kata beliau nih. Waktu masuk juz 20 waktu itu, beliau kalau misalnya nih udah masuk juz 20 tapi telinganya masih bercampur dengan musik sekalipun yang mubah kayak Opik gitu Bun ya. Opik kan bagus-bagus tuh syair-syairnya ya kan. Atau kayak dari Sulaiman kan syairnya bagus. Orang kaya mati, orang miskin mati, itu kata beliau. Itu jangan terlalu ngarep katanya gitu. Itu padahal musiknya bukan musik yang menunjukkan kepada keharaman, yang masih lurus-lurus saja, jangan kata gitu. Makanya kalau Bunda lagi ada niatan menghafal, anak-anaknya lagi niatan menghafal, jangan terlalu dominan dengan musiknya. Kalau udah hafal tuh Bunda nggak usah ngapalin lagu, hafal. Saya kalau ngisi di anak SMA saya nyanyi lagu pop yang mereka aja belum tentu hafal kan ya. Ini kalau sudah hafal Quran tuh, misalnya ada beberapa hafalan aja Al-Quran, itu lagu itu nggak usah dihafalin, ngehafal sendiri Bun. Bunda ke pasar ketemu lagu itu, pulang ketemu lagu itu, hafal sendiri kan. Coba Quran dihafalin aja lupa ya Bun ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan soleha, pasangan hidup yang baik, dan kemudian Allah bahagiakan kita, kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana auzi'na an
نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.